Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul Istriku Selingkuh dengan Adikku Sendiri Saat Aku Tinggal Pelayaran. Uang yang aku kirim buat foya-foya dan beli mobil buat adikku, aku langsung blokir ATM-nya. Faja belum sepenuhnya menyingsing saat Raka berdiri di depan pintu rumah, mengencangkan sabuk ranselnya. Udara pagi masih lembab, bau embun dan tanah basah menyatu dengan aroma kayu rumah mereka yang lama tak dicat ulang. Dian berdiri di ambang pintu, memegangi gelas kopi yang sejak tadi tak disentuh. Wajahnya sendu, matanya sembab. Ia berusaha tegar, meski hatinya seakan ikut dibawa oleh langkah Raka yang makin menjauh. "Jangan lupa jaga kesehatan ya Mas," ucap Dian pelan, nyaris berbisik. Raka tersenyum kecil, lalu merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan dompet kulit tua dan menarik satu kartu ATM. "Ini buat kamu, PIN-nya masih sama, gunakan seperlunya. Kalau ada apa-apa, telepon aku, jangan sungkan." Dian mengangguk. Tangan mereka bersentuhan singkat saat kartu itu berpindah tangan. Tak jauh dari sana, Andre, adik Raka yang masih berkaus oblong dan celana pendek, berdiri sambil menguap. Wajahnya masih kusut oleh kantuk. "Dre, tolong jaga rumah ya. Bantuin Dian juga kalau dia butuh sesuatu. Aku titip dia ke kamu," kata Raka menepuk bahu adiknya. Andre hanya mengangguk sambil tersenyum malas. "Santai aja Mas, aman." Raka menatap wajah keduanya satu persatu, menahan perasaan yang menggumpal di dada. Ini bukan kali pertama ia berangkat pelayaran, tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal, walau ia tak tahu pasti apa, tapi ia menepisnya. "Jangan mikir yang aneh-aneh," batinnya. Ia melangkah ke dalam mobil jemputan pelaut yang sudah menunggu di ujung gang. Sebuah klakson dibunyikan singkat, dan perlahan, mobil itu melaju membawa Raka menuju pelabuhan dan meninggalkan Dian serta Andre berdiri berdampingan di depan pagar rumah. Sepeninggal Raka, suasana rumah terasa sepi. Dian tak banyak bicara. Ia menghabiskan pagi itu dengan membersihkan rumah, menyiram bunga, lalu duduk termenung di ruang tengah sambil memandangi televisi yang menyala tanpa suara. Andre, seperti biasa, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar depan sambil bermain ponsel dan menonton film. Sesekali ia keluar untuk makan atau mengambil air minum. Hari demi hari berlalu. Dian mulai terbiasa dengan kesendirian. Tapi, tanpa disadarinya, Andre mulai menunjukkan perhatian kecil yang terasa berbeda. Membantu memasak, mengantar belanja, hingga duduk berlama-lama bersamanya di ruang tamu sambil berbincang. Semula Dian menganggap itu hanya wujud tanggung jawab seorang adik ipar. Tapi seiring waktu, sorot mata Andre mulai sulit dibedakan antara rasa peduli atau sesuatu yang lebih dari itu. Dan saat malam mulai sering turun tanpa pesan dari Raka, kesepian pun mulai membuka celah bagi sesuatu yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Lautan terbentang luas sejauh mata memandang. Raka duduk di tepi geladak kapal, ponselnya tergenggam erat sambil menatap layar. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin dan dingin yang khas. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan Dian. Singkat, tak seperti biasanya. "Maaf ya Mas, aku lagi capek banget, baru selesai bersih-bersih," kata Dian di ujung video tadi. Senyumnya dipaksakan. Suaranya pun terdengar tergesa. Raka mengangguk saat itu, menahan rasa kecewa yang mengendap dalam dada. Ini sudah panggilan ketiga yang berlangsung hanya beberapa menit tanpa percakapan hangat seperti dulu. Di awal pelayaran, segalanya terasa sempurna. Dian selalu menyambut panggilan dengan senyum lebar, bercerita panjang soal rumah, masakan, dan tetangga. Bahkan Andre beberapa kali ikut menyapa dari belakang, kadang menyela obrolan dengan candaan ringan. Raka merasa lega. Ia pikir, meski jauh, keluarganya tetap dalam kendali. Namun 2 minggu terakhir ini, ada yang berubah. Pesan-pesan Raka mulai sering tak dibalas. Jikapun dibalas, isinya pendek, kadang hanya emoji atau jawaban singkat.
Video call pun lebih sering ditolak dengan alasan sibuk. Hari ini, saat akhirnya tersambung, wajah Dian tampak pucat dan matanya sembab. Ketika ditanya, ia menjawab singkat, "Gak apa-apa Pok Mas, cuma kurang tidur." Tapi Raka mengenal betul ekspresi istrinya. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Raka mencoba menepis kekhawatiran itu. Ia tak mau langsung berpikir buruk. Mungkin Dian memang kelelahan mengurus rumah sendiri. Atau mungkin cuaca di tanah Jawa sedang tak bersahabat, membuatnya sulit beristirahat. Tapi ada bagian dari hatinya yang tetap gelisah. Sepulang kerja, Raka duduk di ranjang kecil di dalam kabin kapal, menatap foto pernikahannya yang selalu ia bawa. Tatapan Dian dalam foto itu terasa hangat, jauh berbeda dengan pandangan kosong yang ia lihat lewat layar ponsel barusan. Ia lalu membuka aplikasi perbankan. Saldo rekeningnya masih cukup. Beberapa transaksi belanja rutin tercatat, belanja bulanan, tagihan listrik, dan pembelian kecil di minimarket dekat rumah. Semua terlihat wajar. Tapi tetap saja, perasaan tak tenang itu tak mau pergi. Dalam hati, Raka ingin cepat-cepat pulang. Ia mulai menandai kalender, menghitung hari hingga pelayaran berakhir. Tapi perjalanan masih panjang dan gelombang laut belum tentu bersahabat. Malam itu, ia mencoba menelpon lagi. Tak diangkat. Ia mengirim pesan. Tak dibalas. Raka duduk lama di geladak, menatap langit yang gelap dan kosong. Laut yang dulu selalu memberinya rasa tenang, kini seolah menyimpan rahasia yang ingin ia pecahkan. Di kejauhan, lampu kapal berkedip pelan. Tapi bagi Raka, rumahnya yang jauh di daratan sana justru terasa semakin redup. Malam di laut terasa lebih sunyi dari biasanya. Kapal sudah merapat di pelabuhan negara seberang untuk bongkar muatan, dan Raka mendapat waktu istirahat lebih panjang. Ia duduk di pojok ruang awak dengan koneksi internet seadanya yang cukup untuk membuka aplikasi bank. Awalnya hanya iseng, ingin memastikan bahwa saldo rekening masih cukup hingga ia pulang. Tapi saat halaman mutasi transaksi terbuka, jantung Raka berdegup kencang. Matanya terpaku pada deretan pengeluaran yang tak masuk akal. Pembayaran di sebuah restoran mewah di pusat kota, pembelian barang dari butik terkenal, transaksi cicilan mobil dengan nominal besar. Semua terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Tepat saat komunikasi dengan Dian mulai renggang. Mobil? Raka berbisik sendiri. Tak pernah sekalipun ia membahas soal membeli mobil baru kepada Dian. Lagi pula, buat apa istrinya membeli mobil tanpa sepengetahuannya? Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia buru-buru membuka aplikasi perpesanan dan mengetik cepat. Raka .2. Ini mobil siapa, Di? Kok ada cicilan tiap bulan? Dian .2. Maaf Mas, kemarin aku diajak teman ke pameran, ternyata bisa dicicil ringan. Niatnya biar bisa antar anak-anak sekolah nanti. Raka terdiam. Anak-anak? Mereka belum punya anak. Ia mengetik lagi. Raka .2. Lalu makan di restoran mahal itu? Beli tas jutaan juga. Itu untuk siapa? Dian .2. Lama tak membalas. Dian .2. Maaf, aku cuma pengen merasain makan enak sesekali. Aku juga manusia, Mas. Jawaban itu terasa seperti tamparan. Bukan soal uangnya, tapi soal keterus-terangan. Selama ini Raka bekerja keras, tidur di ruang sempit, makan seadanya, hanya demi menabung untuk masa depan mereka. Hatinya mulai digerus kecurigaan. Apakah benar semua itu hanya untuk memanjakan diri? Atau ada orang lain yang menikmati bersama Dian? Pikiran Raka berkelindang, menelusuri kemungkinan demi kemungkinan. Bayangan Andre muncul sekilas. Ia tinggal di rumah. Ia punya akses ke kartu ATM. Tapi Raka belum berani mengambil kesimpulan. Malam itu, ia kembali mencoba menelepon. Namun seperti sebelumnya, hanya nada sambung panjang tanpa jawaban. Pesannya centang 2. Tapi tak kunjung dibalas. Raka duduk terdiam menatap layar ponsel yang tak juga menyala. Di hadapannya,
Laut tenang membentang, tapi batinnya justru bergelora. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pelaut, Raka ingin pulang bukan karena rindu, tapi karena curiga. Ia butuh kepastian, butuh jawaban. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai merasa bahwa apa yang sedang terjadi di rumah jauh lebih berbahaya dari badai paling ganas yang pernah ia hadapi di tengah laut. Sore itu, setelah menyelesaikan tugas di ruang mesin, Raka duduk sendirian di pojok dek kapal. Angin laut berembus lembut, tapi tak cukup menenangkan pikirannya yang keruh. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mas Raka, maaf kalau saya lancang, tapi saya rasa Mas harus tahu. Andre sering pulang malam, kadang baru subuh, dan dia pakai mobil baru itu. Beberapa tetangga juga lihat Dian ikut dengannya, bahkan keluar kota. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya nggak tega lihat Mas kerja keras di laut." Raka menatap layar lama sekali. Jantungnya berdebar keras, tangannya gemetar, dan dadanya seperti diremas. Ia kendal pengirim pesan itu. Bayu, teman lamanya yang tinggal 2 rumah dari tempatnya. Orang yang jarang ikut campur, tapi selalu jujur. Berulang kali Raka membaca pesan itu, seolah berharap ia salah mengerti. Tapi setiap kata semakin mengiris. Ia mencoba menahan emosi, mencoba berpikir jernih. Namun, wajah Dian dan Andre muncul silih berganti dalam benaknya. Mobil baru itu, restoran mahal, belanja tak wajar, dan sekarang kabar bahwa keduanya sering bersama, bahkan keluar kota tanpa alasan jelas. Raka mengirim pesan balasan singkat. "Terima kasih Bayu. Aku benar-benar gak tahu harus bilang apa. Tapi aku hargai kejujuranmu." Malam itu ia tak bisa tidur. Ia hanya duduk di ranjang sempit kabinnya, menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala lagi. Pesan kepada Dian belum dibalas. Panggilan tak dijawab. Ia merasa terjebak di tengah laut, jauh dari semua jawaban. Ia membuka galeri ponselnya. Foto-foto Dian tersenyum. Foto rumah mereka, bahkan foto Andre saat ulang tahun terakhir, semua kini tampak berbeda di matanya. Setiap senyum terlihat seperti kedok, setiap momen terasa palsu. Raka ingin marah, ingin memaki, ingin tahu kebenaran dari mulut mereka langsung. Tapi jarak ribuan kilometer mengikat tangannya. Ia hanya bisa menunggu, menahan emosi yang terus menggerogoti. Ia teringat pesan terakhir dari ayahnya sebelum wafat. "Kalau kau tak bisa percaya keluarga sendiri, siapa lagi yang bisa kau percaya?" Kata-kata itu kini justru seperti luka terbuka. Ia sudah memberikan segalanya. Kepercayaan, rumah, uang, dan bahkan rasa aman. Tapi semua itu kini tergantung di udara, menunggu satu hembusan angin untuk runtuh sepenuhnya. Malam makin larut. Di luar, debur ombak tetap sama, tak peduli pada gundah manusia yang mengarunginya. Tapi di dalam hati Raka, gelombang sudah mulai naik, dan ia tahu badai yang sesungguhnya belum datang. Pagi itu, laut tenang dan langit cerah, tapi hati Raka seperti dirundung badai. Ia baru saja bangun dari tidur yang tak benar-benar lelap ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Jari Bayu, teman lamanya yang tinggal dekat rumah. Pesan itu hanya 2 kalimat. "Mas, ini yang Mas minta. Maaf." Di bawahnya, satu foto terlampir. Dengan jari gemetar, Raka membuka foto tersebut. Matanya langsung terpaku. Itu Dian, istrinya, dan Andre, adik kandungnya sendiri. Mereka berdiri berdampingan di parkiran sebuah kafe, berpelukan erat. Andre mencium kening Dian dan wajah keduanya tampak dekat, terlalu dekat untuk hubungan ipar. Mobil hitam metalik yang terparkir tak jauh dari mereka, mobil baru yang dibeli dari uang hasil kerja keras Raka, terlihat jelas di latar belakang. Raka terdiam,
Tak ada kata, tak ada napas yang bisa ia tarik dengan lega. Dunia seolah berhenti. Seluruh perasaan yang selama ini ditahannya, curiga, kecewa, cemas, meledak dalam 1 detik. Tidak lagi berupa dugaan, tidak lagi sekedar firasat. Kini semuanya berbuka, telanjang dan menghantamnya tanpa ampun. Ia menunduk menahan amarah yang hampir meledak menjadi jeritan. Tangannya bergerak cepat membuka aplikasi bank. Ia masuk ke menu pengaturan, lalu tanpa ragu memblokir kartu ATM yang selama ini ia titipkan ke Dian. Satu persatu rekening ia bekukan, semua akses ia putus. Wajah Andre muncul di benaknya. Adik yang dulu ia bela mati-matian, yang ia beri tumpangan tinggal, yang ia percaya untuk menjaga rumah dan istrinya. Dan Dian, perempuan yang ia nikahi dengan niat baik, yang ia tinggalkan bukan karena tak cinta, tapi demi masa depan mereka bersama. Semua kepercayaan itu kini hancur berkeping-keping. Raka meletakkan ponselnya di atas meja kabin lalu memejamkan mata. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin laut, tapi karena amarah dan kepedihan yang tak bisa lagi disangkal. Ia tidak menangis, tidak ada air mata yang keluar, tapi di dalam hatinya sudah runtuh. Bagi Raka, ini bukan lagi soal perselingkuhan, ini pengkhianatan paling dalam, oleh darah dan cinta sekaligus. Dan di tengah laut yang luas ini, ia hanya bisa menggenggam amarahnya sendirian. Malam nanti, ia akan memberi kabar ke atasannya. Ia akan minta cuti pulang lebih cepat. Tapi untuk saat ini, satu hal sudah pasti dalam kepalanya. Semua sudah selesai. Suasana rumah yang selama ini tenang berubah menjadi medan perang. Dian berdiri di depan dapur dengan wajah tegang, ponsel di tangan, matanya nyaris tak berkedip. Ia baru saja mencoba membayar belanjaan secara online, tapi transaksi gagal. Ia mencoba ulang, 2 kali, 3 kali, tetap sama. Sambil menahan gugup, ia membuka aplikasi bank. Layar menampilkan notifikasi yang membuatnya nyaris menjatuhkan ponsel dari tangan. Kartu diblokir, rekening dibekukan, saldo tidak bisa diakses. Tak lama kemudian, Andre masuk dari luar. Wajahnya kesal. "Aku mau isi bensin tadi, Dian. Kartu ditolak, ini apaan?" Dian menatapnya panik. "Semua diblokir, Dre. Kayaknya Raka udah tahu. Dia nutup semua akses." Andre mengumpat keras, lalu membanting tas kecil ke sofa. "Sial, kamu sih kebanyakan belanja. Ngapain beli tas mahal segala, makan di restoran tiap minggu pula?" Dian tak terima. "Jangan nyalahin aku. Kamu juga yang tiap hari keluar, ngajak jalan, ngajak nginep di hotel, segala macam. Mobil itu ide kamu, bukan aku." Suara mereka makin meninggi. Tak ada lagi kemesraan, yang tersisa hanya tudingan dan caci maki. Andre mondar-mandir, gelisah. "Udah habis ini semua, duit gak ada. Mau makan apa? Bayar cicilan gimana? Ini rumah atas nama Raka semua." Dian terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menelpon Raka, tapi seperti dugaan, tak diangkat. Pesannya centang 2, tapi tak dibalas. "Sekarang gimana? Kamu mikir nggak? Dia bisa pulang kapan aja dan ngusir kita berdua?" teriak Andre, nadanya penuh tekanan. Dian mulai menangis. "Aku nggak nyangka Raka bakal secepat itu tahu. Aku kira masih ada waktu buat beresin semua ini." Andre mendengus, lalu mengambil dompet dan jaketnya. "Udah, aku nggak bisa ikut tenggelam bareng kamu, Dian. Masalah kamu sama Raka, kamu selesain sendiri." Dian terkejut. "Maksud kamu mau ninggalin aku?" Andre menatapnya dingin. "Dari awal aku cuma numpang, jangan lupa. Kamu yang ngajak sejauh ini. Sekarang kondisi gini aku harus cari aman. Udah cukup main-mainnya." Tanpa menunggu jawaban, Andre melangkah cepat keluar rumah. Suara pintu dibanting menandai kepergiannya. Dian terduduk lemas di ruang tamu, wajahnya tertutup tangan. Rumah itu kini terasa asing, dingin, dan menakutkan. Tak ada lagi Andre, tak ada uang, tak ada tempat lari. Yang tersisa hanya kenyataan pahit bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan seorang suami yang begitu tulus. Dan mungkin sebentar lagi
ia akan menghadapi langsung kemarahan yang selama ini masih tertahan di seberang laut. Malam telah larut ketika Raka turun dari mobil sewaan yang mengantarnya dari bandara. Jalan kompleks perumahan itu sunyi, hanya terdengar suara jamkrik dan gesekan dedaunan tertiup angin. Ia berdiri lama di depan rumahnya, menatap bangunan yang dulu ia bangun, sedikit demi sedikit dari gaji sebagai pelaut. Lampu teras menyala redup, tapi yang menyilaukan bukan cahayanya, melainkan perasaan hampa yang menggantung di dada Raka. Tak satu pun kabar ia kirimkan sejak memutus semua akses. Tak ada pesan, tak ada peringatan. Ia hanya ingin pulang dalam diam. Bukan karena rindu, tapi karena ingin melihat sendiri kenyataan yang telah menghancurkannya. Pintu tidak dikunci. Ia mendorongnya perlahan dan masuk ke dalam rumah. Bau ruangan itu sudah berbeda. Bukan lagi aroma kayu dan bunga kering yang biasa disukai Dian. Kini, ruangan itu dipenuhi wangi parfum mahal yang menusuk hidung. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Perabotan berganti, sofa baru, karpet baru, lukisan besar di dinding yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi yang paling menusuk hati Raka adalah dinding ruang keluarga. Tak ada lagi foto-foto kenangan. Tak ada satupun potret dirinya yang dulu dipajang rapi bersama Dian. Semua hilang, seolah ia tak pernah ada. Raka duduk di sofa. Tubuhnya lelah, tapi bukan karena perjalanan panjang. Hatinya yang lelah. Terlalu letih untuk marah, terlalu mati rasa untuk menangis. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke sekeliling ruangan. Sesekali, ia menarik nafas dalam, menahan gejolak yang masih tersisa. Di lantai 2, lampu kamar menyala samar. Ia tahu Dian ada di sana. Tapi malam ini, ia tak ingin konfrontasi, tak ingin berteriak. Ia hanya ingin menunggu pagi. Menunggu matahari terbit agar semuanya lebih jelas. Di hadapannya, jam dinding berdetak pelan mengisi kesunyian malam. Detik demi detik berjalan lambat, seolah memberi waktu pada Raka untuk mencerna semua yang terjadi. Sebuah boneka kecil di pojok ruangan menarik perhatiannya. Ia ingat itu. Dulu, ia membelinya di pelabuhan luar negeri, oleh-oleh untuk Dian. Tapi kini, boneka itu tergeletak tak terurus, seperti nasib dirinya di rumah ini. Matahari baru saja menyembul di balik atap rumah saat suara langkah pelan terdengar dari arah tangga. Dian turun dengan rambut masih acak-acakan, memakai daster tipis dan raut wajah mengantuk. Namun langkahnya terhenti begitu melihat sosok yang duduk diam di ruang tamu. Raka. Tubuh Dian membeku, matanya membelalak, dan napasnya tercekat. Tangannya refleks meremas sisi baju, mencoba menenangkan degup jantung yang tiba-tiba melonjak. "Mas," suaranya nyaris tak terdengar. Raka duduk membelakangi jendela, sinar pagi menerpa sebagian wajahnya. Ia tidak menjawab, hanya menatap ke depan tanpa ekspresi. Dian perlahan melangkah mendekat, berusaha menata kata. "Mas, aku bisa jelasin semuanya. Ini semua bukan seperti yang Mas pikir." Raka menoleh pelan, matanya tenang tapi kosong. "Apa yang aku pikir?" tanyanya datar. Dian terlihat panik. Aku ngerasa sendirian, Mas. Setiap malam, rumah ini sepi. Mas terlalu jauh, terlalu lama. Aku butuh ditemani. Aku juga manusia." Raka masih diam. Hanya tatapannya yang menelusuri wajah Dian. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Kini terasa asing. Dian mencoba mendekat. Suaranya mulai bergetar. "Aku salah, Mas. Tapi aku juga gak pernah niat nyakitin. Semua ini cuma karena aku lemah. Aku butuh perhatian, butuh kehangatan. Andre, dia datang di saat aku benar-benar gak punya siapa-siapa." "Berarti kamu pilih dia?"
Tanya Raka tanpa emosi. Dian tercekak. Bukan begitu. Raka bangkit berdiri. Ia berjalan pelan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. Kamu tahu kenapa aku pulang? Dian menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Aku pulang cuma buat lihat langsung siapa kalian sebenarnya. Jawab Raka lirih tapi tajam. Dian melangkah maju, ingin menahan Raka. Tapi pria itu sudah membuka pintu. Mas, tolong, dengarkan aku dulu satu kali saja. Tapi Raka tak menoleh. Ia melangkah keluar tanpa kata, tanpa air mata, tanpa amarah yang meledak. Yang tertinggal hanyalah bayangan punggungnya yang perlahan menghilang di balik pagar. Dian terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Ruang tamu yang tadi sunyi, kini dipenuhi isak tangis dan rasa bersalah. Tapi tak ada lagi yang bisa diubah. Raka telah melihat segalanya, mendengar segalanya. Dan kini, ia memilih pergi. Bukan karena marah, tapi karena hati yang sudah terlalu hancur untuk disatukan kembali. Hanya 2 minggu setelah kepulangannya yang sunyi, Raka resmi menggugat cerai Dian. Tidak ada sidang panjang, tidak ada perdebatan alot. Dian menerima keputusan itu dalam diam, tahu bahwa semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Raka menyerahkan rumah itu tanpa syarat. Tidak ada tuntutan, tidak ada pembagian harta. Baginya, rumah itu sudah tidak berarti apa-apa. Benda mati penuh kenangan palsu yang justru membuat dadanya sesak. Ambil saja semuanya, kata Raka dalam pertemuan terakhir di kantor kelurahan. Suaranya datar. Aku cuma mau bebas. Setelah perceraian itu sah, Raka memutus semua saluran komunikasi. Nomor telepon berganti, media sosial hilang, dan alamat baru tak diberitahukan ke siapapun. Andre sempat mencoba menghubungi lewat pesan singkat dan email, tapi semuanya tidak pernah dibalas. Bagi Raka, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Hubungan darah bukan alasan untuk mempertahankan luka. Ia tidak butuh klarifikasi, tidak butuh permintaan maaf. Ia menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari masa lalu. 1 kamar tidur, dapur sederhana, dan meja kecil tempat ia sering duduk menatap langit sore. Hidup barunya dimulai dari nol. Uang tabungan yang tersisa ia simpan untuk biaya hidup seadanya. Ia bekerja serabutan, menerima tawaran proyek pelayaran jangka pendek, kadang menjadi teknisi alat-alat kapal di galangan. Hari-harinya sunyi, tapi tenang. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi, tidak ada yang menuntut pulang, tapi juga tidak ada yang menyambut ketika ia pulang larut malam dalam keadaan lelah dan dingin. Luka itu masih ada, tidak terlihat tapi terasa di setiap tarikan nafas. Kadang, di tengah malam yang sepi, ia terbangun tanpa sebab. Keringat dingin membasahi leher, dada terasa kosong. Namun Raka tidak lagi mencari pelarian. Ia tidak menyalahkan takdir, tidak membenci. Ia hanya belajar menerima bahwa tidak semua yang diberi dengan tulus akan dijaga dengan sepenuh hati. Dalam kesendirian, ia mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Bukan sebagai suami, bukan sebagai kakak, tapi sebagai manusia yang berhak untuk pulih. Rumah tangga yang pernah ia impikan telah runtuh. Ikatan darah yang ia jaga rapat-rapat telah putus. Tapi di sisa-sisa puing itulah Raka membangun kembali kehidupannya. Tanpa dendam, tanpa harapan untuk kembali. Hanya dengan keyakinan sederhana bahwa hidup sesakit apapun akan terus berjalan. Dan ia masih punya langkah meski tertatih. Waktu berjalan pelan seperti ingin memberi jeda bagi hati yang masih terluka. Beberapa tahun telah berlalu sejak Raka meninggalkan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Kini ia tinggal di sebuah rumah petak sederhana di pinggiran kota kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Ia sudah tidak melaut lagi. Pekerjaan di bengkel kapal dan perbaikan mesin laut di galangan menjadi rutinitas barunya. Tidak banyak bicara, tidak banyak bergaul. Setiap hari ia duduk di kursi kayu depan rumah menyesap kopi hitam buatan sendiri, menatap anak-anak tetangga yang berangkat sekolah. Kadang ada yang menyapa, tapi Raka hanya membalas dengan anggukan kecil. Hari-harinya datar, tapi tenang. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada berita pengkhianatan, hanya suara alam dan mesin-mesin yang sesekali ia betulkan. Di dalam rumah, ada sebuah laci tua yang jarang ia buka.
Isinya penuh dengan sisa masa lalu, kertas-kertas, kartu ucapan ulang tahun, dan beberapa foto yang masih utuh. Siang itu, entah mengapa ia menarik laci itu dan mengeluarkan semuanya. Di antara tumpukan barang, ia menemukan foto lawas. Dirinya duduk di tengah, tersenyum lebar dengan Dian di satu sisi dan Andre di sisi lain. Tangan mereka saling bersentuhan, mata mereka tertuju ke kamera. Sebuah momen yang dulu terasa hangat. Raka menatap foto itu lama, matanya tak berkedip. Di wajahnya tak ada senyum, tapi juga tak ada air mata. Lalu perlahan ia berdiri dan membawa foto itu ke halaman belakang. Ia mengambil korek api dari saku celana, menyalakannya, lalu membiarkan api menyentuh ujung foto. Kertas itu terbakar pelan, wajah-wajah dalam gambar memudar, menghitam lalu hancur jadi abu dan tertiup angin. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menatap sisa abu yang beterbangan. Ia tahu luka di hatinya mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyayat untuk dilupakan begitu saja. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang selamanya. Membakar foto itu bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima bahwa masa lalu memang pernah ada, tapi tidak perlu dibawa terus di punggung. Hari mulai sore, cahaya matahari merambat turun di sela-sela pepohonan. Raka kembali masuk ke rumahnya yang sepi. Ia duduk di kursi reyot dekat jendela, menatap keluar. Di matanya ada ketenangan yang dulu tak pernah ada. Ia tahu hidupnya tak sempurna, dan luka itu tak akan pernah hilang. Tapi ia juga tahu ia masih hidup, masih punya waktu, meski sendiri, dan itu cukup. Karena kadang tidak semua luka harus sembuh. Beberapa cukup diterima dan dilangkahi perlahan dalam diam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Inilah cerita tentang seorang suami yang dikhianati dua orang terdekatnya sekaligus, istrinya dan adik kandungnya sendiri. Saat kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan, saat uang hasil keringat pelayaran dipakai untuk foya-foya dan membelikan mobil untuk selingkuhan yang tak lain adalah adiknya sendiri, satu hal yang akhirnya dilakukan si suami, memblokir ATM, memutus hubungan, dan meninggalkan segalanya. Karena dalam hidup, tidak semua luka harus sembuh. Beberapa cukup ditinggalkan agar tak makin membusuk. Jangan lupa, kepercayaan itu mahal. Jangan sembarangan menitipkan hati, apalagi pada orang yang bahkan tidak tahu cara menjaga dirinya sendiri. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Widya Bercerita.